Haji Asma di periode 2025-2030. Kami persilakan kepada Bapak Haji Askolani. Beri tepuk tangan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? How are you? How are you? Do you like me? Yes, I like you. I love you. Kita hormati, kita banggakan tentunya Ketua Persatuan Mahasiswa se-Sumatera, Persatuan Mahasiswa Banyuasin se-Sumatera Selatan. Pernah nonton film Nagabonar nggak? Pernah. Orangnya gagah kan? Sekalian mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung di Persatuan Mahasiswa Rantau Bayur, dan itu konsepnya sudah selesai, termasuk jembatan Rantau Bayur. Itu yang punya konsep awal, gagasan awal ke jembatan Rantau Bayur itu Pak Haji Argon di waktu DPRD tahun 2008 ya. Saya belum jadi DPR waktu itu. Kenapa sebut Pak Argon? Kenapa jembatan itu sampai sekarang belum selesai? Itu jembatan dibangun 2008. Terus dilanjutkan di periode kami, periode kedua Pak Haji Argoni, saya juga jadi DPR Dewan. Dan pembangunan itu dilanjutkan lagi di periode kami 2009, 2014 pada waktu itu. Belum juga selesai. Karena pembangunan jembatan itu kita memerlukan dana lebih kurang 300 sampai 400 miliar. Nah, di zaman saya menjadi bupati, itu sudah kami usulkan dengan Pak Gubernur, dan alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan lebih kurang 36 miliar untuk pembangunan jembatan Rantau Bayur, dan itu sudah dikerjakan. Untuk melanjutkan, menyambungkan jembatan itu dari seberang ke seberang itu bentangan tengah, tahu tidak bentangan tengah? Tahu kan? Bentangan tengah. Ternyata itu tidak sesuai dengan standar nasional. Standar nasionalnya itu 100 bentangan tengahnya, bentangan kiri kanan 60, bentangan kiri kanan 60 itu sudah ada, nah, sudah siap dikirim. Namun bentangan tengahnya itu teknisnya di zaman Bupati Pak Amiruddin Nur Almarhum itu melebihi menjadi 105 meter, sehingga itu tidak bisa dipasangkan. Sementara kita mau buat sendiri pada saat itu karena pandemi COVID-19, sehingga itu tidak bisa kita selesaikan jembatan itu. Makanya untuk di program kita di periode yang kedua ini, insya Allah itu akan selesai. Karena bentangan 60 sudah selesai, tinggal yang bentangan tengah yang 105 itu sudah dipesan oleh Pak Menteri PU, sehingga insya Allah 2025 itu jembatan sudah bisa dipasang. Jadi kalau dari pihak besan katanya 2 tahun dia mundur, tidak selesai, kita tidak perlu 2 tahun. Tahun pertama itu insya Allah sudah mulai kita kerjakan pembangunannya, tidak nunggu. Kita tinggal melanjutkan saja. Insya Allah ke depan hari ini tantangan dirimu, karena saudara punya konsep kenapa tidak maju. Ini tugas saudara untuk memajukan Kecamatan Rantau Bayur. Ini tantangan untuk saudara. Oke? Kalau dia agak tua sudah, gak konsep dan orangnya berpikir. Kalau undang-undangnya seperti ini, kenapa ini tidak seperti ini? Memang antara pelajaran teori di bangku kuliah itu beda dengan praktek di lapangan. Ini yang tentunya yang sering saya sampaikan, kalian harus banyak belajar di bawah, karena antara konsep teori dengan praktek kerja di lapangan itu agak beda. Makanya kita harus banyak belajar teori dan kita harus banyak belajar kenyataan fakta di bawah. Itulah kenyataan kehidupan ini. Oleh sebab itu tentunya ini juga jadi tantangan teori. Cepatlah selesai kuliah, perbaiki semua apa yang belum baik menurut teori. Berikan aplaus untuk teori. Cuma kita akui memang rumah sakit kita sekarang ini dalam perbaikan. Kita sudah mengajukan ke Kementerian Sosial. Alhamdulillah sekarang sedang pembangunan. Di depan itu sudah pembangunan semua.
Semua apa yang disampaikan Pioli, apa yang menjadi harapan Pioli, itu juga yang menjadi harapan saya. Makanya sekarang sedang kita benahi dan kita perbaiki, dan cita-cita saya Rumah Sakit Kabupaten Banyuasin adalah rumah sakit internasional ke depan itu. Sehingga apa yang Pioli temukan pada saat ini, insya Allah 3 tahun 4 tahun ke depan tidak akan ditemukan apa yang ditemukan Pioli. Dan saya berharap Pioli menjadi pegawai rumah sakit umum daerah untuk diperbaiki dan dibenahi sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Pioli. Setuju? Sepakat ya? Sepakat. Terus jalan negara ini seperti jalan lintas nasional. Itu menjadi tanggungan Presiden melalui Menteri PU. Ada jalan provinsi. Kalau jalan negara itu menghubungkan antar provinsi satu dengan provinsi yang lain, itu jalan negara. Biar ada mahasiswa tahu. Kalau jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten dengan kabupaten seperti Banyuasin dengan Sekayu, Mubah, itu jalan provinsi. Kalau jalan tanggung jawab kabupaten itu yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, seperti contoh Air Gumbang, Muara Padang, Muara Sucian, itu tanggung jawab kabupaten, yang tanggung jawab adalah bupati. Kalau jalan desa itu tanggung jawab desa. Kenapa sekarang menjadi tanggung jawab desa? Karena desa sudah ada dana desanya. Makanya tantangan juga bagi adik-adik mahasiswa. Kalau sekarang banyak ditemukan dana desa itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Karena setelah kita cek masih banyak kepala desa yang belum menjadi sarjana. Makanya cepatlah selesai, jadilah kepala desa, bangunlah desa adik-adik sekalian. Ini tantangan juga kita adik-adik sekalian. Sepakat ya? Indri Astuti, masalah bantuan untuk beasiswa. Tadi dibilang beasiswa itu ada syarat, tidak mampu dan berprestasi. Kalau dia berprestasi anak orang kaya, ngapain mau dibantu lagi? Hah? Ya bapaknya lah jadi apa-apa, kan dia orang kaya. Yang perlu kita bantu itu orang-orang sarau yang miskin. Kalau orang kaya itu bisa dibantu lagi deh. Gimana? Ya kan ada kategori yang tidak mampu orang kaya. Kalau orang tidak mampu pasti kita bantu deh. Oh kaya tidak, miskin tidak, kita bantu lah deh. Kita bantu lah kalau yang itu ya. Pokoknya yang tidak mampu itu yang tidak kaya. Kalau yang kaya kan ngapain kita membantu orang kaya? Udah ngabis duit negara ya. Oh kaya masalahnya. Yang kita bantu yang tidak mampu, artinya tidak mampu dia memang berprestasi. Nah kalau yang lain itulah yang namanya ada bantuan kuliah. Nah uang kaya, nah uang sedang kita bantu kan untuk kuliah. Itu yang kita buat program 1 juta 1 mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya tantangan setelah kuliah ini ada program untuk adik-adik yang sudah saya sampaikan tadi, yang adik-adik setelah tamat kuliah, kami tidak berharap adik-adik menuntut pekerjaan, tapi mengharapkan adik-adik setelah tamat kuliah itu menciptakan lapangan pekerjaan. Maka jadi satu, oke? Masukkan jadi satu. Yang di belakang silakan. Omongin lah, yang pendek cak aku ngomongin, maju ke depan. Oke, nah, Asta, menang, Asta, menang, Asta, menang, yang lain. Jadi hari ini, sore ini kita mendapat undangan dari adik-adik mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Banyuasin yang dibuatnya nama Persatuan Mahasiswa Se-Banyuasin di Sumatera Selatan. Dan sore hari ini kita berdialog, menyampaikan program
dan sekaligus kita berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa yang berasal dari Banyuasin yang ada di Palembang tentang Banyuasin 5 tahun ke depan. Dan diskusinya sangat menarik, terutama kaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Banyuasin, soal jalan, soal bagaimana masa depan anak-anak ke depan, apakah nanti pemerintah menyiapkan tenaga kerja, apakah menyiapkan permodalan untuk mereka pasca setelah tamat kuliah. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tentunya yang menjadi tantangan kita juga 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya kita juga banyak dapat masukan dari harapan keinginan daripada adik-adik mahasiswa. Makanya adik-adik mahasiswa kita tantang untuk mendukung kita dan membantu kita 5 tahun ke depan untuk membangun Banyuasin. Sembari adik-adik ini bisa mempersiapkan diri untuk memegang estafet kepemimpinan kita ke depan. Karena pada akhirnya kami tidak mungkin bisa selama-lamanya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Banyuasin. Jadi ke depan tentunya adik-adik lah nanti ke depan untuk memimpin. Makanya sekarang mereka harus kita persiapkan, belajar. Insya Allah masyarakat Banyuasin itu sendiri bisa menjadi pemimpin masyarakat itu, Kabupaten Banyuasin. Jadi tidak harus diimpor dari luar. Kalau orangnya ada, mampu, orang Banyuasin ini, kenapa kita mencari orang lain untuk menjadi pemimpin Kabupaten Banyuasin? Ya tentunya ini harapan kita ke depan. Dan kita persiapkan adik-adik mahasiswa ini, kita persiapkan untuk ke depan ini, kita persiapkan dari sekarang. Dari kita mahasiswa Banyuasin mendukung Pak Askolani menjadi Bupati Banyuasin. Oh ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Irfansyah, Ketua dari Persatuan Mahasiswa Banyuasin PMB. Di sini alasan kami mendukung Bapak Askolani menjadi pemimpin selanjutnya melanjutkan perjuangan karena pada dasarnya kami mahasiswa se-Banyuasin itu sudah berdiskusi dan berdialog sesama kami. Kami berdebat siapa yang paling bagus dan kami sudah memikirkan dan banyak bukti-bukti bahwasanya Bapak Askolani program-programnya terbukti untuk kami, pro rakyat dan untuk kemajuan kami generasi bangsa. Salah satunya dari COVID-19 kemarin. COVID-19 kemarin kami terhalang untuk bayar UKT, namun dibantu, harapan kami dibantu, perjuangan kami dibantu oleh Bapak Askolani. Itu terbukti, bukan omong kosong lagi, bukan wacana lagi. Bukti itu telah menunjukkan bahwasanya Bapak Askolani layak dan pantas dan memang terbaik untuk memimpin Banyuasin. Untuk hari ini diskusinya gampang, memuaskan atau gimana, masih ada ganjilan? Alhamdulillah untuk diskusi kali ini Bapak Askolani menyampaikan dengan baik aspirasi dari kawan-kawan, saran dari kawan-kawan dan pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa dijawab dengan sangat sempurna. Kami bangga akan kedatangan Bapak Askolani dan alhamdulillah saya pribadi sebagai ketua umum merasa alhamdulillah merasa bersyukur bahwasanya kegiatan saat ini terlaksana dengan baik. Itu.